Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love, but even the sun sets in paradise. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi di PT Cipta Sarana Cendekia and Partner. Kenapa saya bilang and Partner? Karena di satu gedung yang sama ini memiliki berbagai profesi ya kak ya. Sebelum kesini nih saya tanya dulu, adik-adik sudah riset dulu di sini itu seperti apa? Sudah buka-buka kepoin Instagram kita atau TikToknya belum? Belum Mr. Alfi, nanti monggo dikenalkan biar lebih kenal ya, lebih kenal dan lebih dekat dengan kami. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul hari ini, hari Selasa 16 Desember 2025 di Geraha Sunrise dalam acara kunjungan industri dari SMA Al-Falah Darmo Surabaya. Perkenalkan, nama saya Niken Sutowijaya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kak, mari kita baca basmalah bersama dulu. Semoga kegiatannya lancar ya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian datang bukan hanya untuk duduk manis ya, tidak hanya untuk mendengarkan seluruh materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Tapi kita di sini semuanya datang untuk benar-benar melihat dunia nyata. Dunia nyata di bagian apa maksudnya? Di bagian pekerjaan, ya. Jadi kita datang di sini untuk melihat dunia nyata, tempat-tempat ide diuji, semua disiplin dibentuk dan mimpi-mimpi dibayar dengan kerja keras. Kalau kalian lihat tadi beberapa teman-teman kalian yang magang, sepertinya kelasnya sama ya kayak kalian ya, kelas 11 ya. Kelas 11. Ya, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Mereka di sini dilatih untuk benar-benar tahu bagaimana lapangan kerja sesungguhnya. Ya, mungkin nanti bisa jadi kalian juga akan punya pengalaman seperti itu. Kalian bisa lihat bagaimana mereka disiplin untuk bisa berbaris ya, tanpa harus dioyak-oyak lebih. Dioyak itu apa ya? Diobrak-obrak lebih banyak lagi sama ustadz-ustadzahnya, tapi mereka sudah benar-benar dilatih disiplin di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh, walaupun kalian di sini hanya 2-3 jam saja, tapi hal-hal kecil yang bisa kalian lihat di sini, pengalaman-pengalaman kecil dan seluruh materi yang didapatkan nanti bisa kalian praktikkan di sekolah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian yang mohon izin saya harus menyampaikan bahwa sebetulnya ini adalah sebuah anomali Ibu, karena jadi kamu semuanya anomali sebenarnya. Kenapa saya bilang anomali? Karena biasanya yang hadir untuk melaksanakan kunjungan industri di sini memang mayoritas adalah rekan-rekan dari sekolah kejuruan yang memang merupakan salah satu bagian dari kurikulumnya. Tapi alhamdulillah hari ini saya sangat merasa senang sekali karena ini menandakan bahwa engagement kita semakin meluas dan memang kalau melihat dari pendidikan di Indonesia kurikulumnya sekarang sudah tidak, arahnya cenderung tidak mengkotak-kotakan seperti itu. Semalam saya sempat mencari informasi sedikit gitu ya. Kenapa? Karena ya saya mau menerima kamu yang pertama, maka otomatis saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang kedua, karena walaupun background saya di accounting, tapi saya banyak juga di pengembangan personal dan juga public speaking. Saya harus tahu audiens saya siapa yang mau datang, kayak gitu ya. Kemarin semalam sempat research sedikit gitu ya, dan kemudian agak ada sesuatu yang harus di-adjust. Kenapa? Karena kalau melihat backgroundnya teman-teman kayaknya juga ada boarding ya di sana. Tadi saya barusan juga validasi ke beberapa orang, ada boardingnya. Kemudian yang datang kayaknya
agak di luar kebiasaan kami, Bu, mohon maaf. Karena kalau kita sama teman-teman di sini biasanya sama teman-teman SMK gitu, atau karena kita nggak pernah pilih-pilih juga, jadi hampir semua yang datang ke sini itu agak sulit dalam bahasanya. Tapi ketika teman-teman di sini mau datang, saya berharap juga tadi ketika dari Ibu menyampaikan ada ekspektasi ke mereka semua, ketika saya datang juga melihat insya Allah kayaknya kalau dari wajahnya sih calon-calon leader semua ini. Hari ini tadi disampaikan sama Miss Niken selaku MC bahwa dalam satu kali kunjungan kalian datang di sini pada pagi hari ini, teman-teman sekalian ya, kamu sudah melakukan kunjungan ke 3 entitas yang berbeda. Gitu. 3 entitas yang berbeda. Kalau aku ngomong entitas atau entity, ngerti nggak? Ada yang orang tuanya punya perusahaan atau punya usaha atau menjalankan usaha sendiri? Ada? Boleh berangkat tangan? Ada kan? Itu namanya entitas. Yang dijalankan itu entitas. Dalam segi bisnis itu disebutnya adalah entity atau entitas. Di sini ada 3 entitas yang berbeda, teman-teman. Yang satu sifatnya adalah berbentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas, yaitu PT Cipta Sarana Cendekia. Yang dua, ini bentuknya firm, ya, firma atau partnership. Kenapa? Karena dia adalah kantor akuntan publik dan konsultan pajak terdaftar. Kalau ingin jadi konsultan pajak, kira-kira apa yang harus kita punya? Ya satu, kamu ngerti akuntansi sama pajak, karena itu sesuatu yang nggak bisa dihilangkan. Tapi ada hal penting yang menurut saya dibutuhkan sama Gen Z saat ini. Apa? Masalah komunikasi, bro. Karena kamu bahkan mau melamar kerja, atau kamu mau punya perusahaan sendiri, gitu ya. Mau kamu perintis, mau kamu pewaris, semua akan sama. Segala sesuatu itu akan hidup kalau kita bisa menjalankan komunikasinya dengan baik. Dan semakin kamu punya skill komunikasi yang baik, maka akan semakin mempermudah dan memperluas jangkauan kalian. Mau kamu kuliah mau kamu studi, akademisi, profesi, praktisi, semua sama. Ya. Kenapa saya ngomong skill itu penting? Karena sekarang kalau kamu melihat konteksnya di industri, teman-teman sekalian, termasuk yang saya jalankan, apalagi kita klien kan ada ratusan nih. Hampir semua industri itu kalau butuh tenaga kerja pasti kontak sama saya. Mas Alfi, saya minta tolong dong carikan anak. Mau lulusan perguruan tinggi, mau lulusan SMK, terserah. Saya butuh untuk staf bagian apa, katakanlah. Bisa admin, keuangan, finance, accounting, tax. Kamu tahu nggak syaratnya yang diminta apa? Tahu nggak syaratnya yang diminta apa? Hah? Suaranya bagus. Kagak lah. Saya selalu nanya, oke, requirement-nya apa? Ada special requirements nggak? Atau ada kebutuhan khusus nggak? Jawabannya cuma satu. Saya nggak pusing-pusing mau anaknya pintar apa enggak. Tolong carikan saya anak yang tahan banting. Serius. Kenapa? Karena anak pintar kalau nggak tahan banting kerja di tempat saya 1 bulan pasti resign. Tapi anak yang tahan banting kerja sama saya 1 tahun pasti pintar. Prinsipnya di industri sekarang itu. Mereka pakai ilmu dari Herb Kelleher. Nah, ini untuk quotes hari ini. Apa? Itu pakai skema rekrutmen tahun 80-an, namanya hire for attitude, train for skills. Kenapa? Karena skill itu bisa di-train, bisa di-develop. Tapi attitude yang nempel sama diri manusia itu bukan dari latihan. Kalau kita ngomongin masalah etika itu dari bahasa Yunani, namanya etikos, yang artinya bukan begitu kerti loh teman-teman sekalian. Etika itu artinya bukan tata krama. Tahu nggak artinya etika apa? Sesuatu yang timbul dari kebiasaan, itu etikos. Makanya perusahaan sekarang nyarinya yang apa? Mereka itu sebenarnya nggak menghina yang Gen Z itu strawberry generation dan yang lain, karena saya punya banyak Gen Z yang keras di tempat kerasnya kehidupan, gitu kan. Di sini modelnya apa? Ada semua, white team, ada yang bapaknya AFK, ada yang ibunya yang dari map banyak di sini. Kok gelap? Gitu. Lalu apakah itu menjadikan Gen Z lemah? Kan tidak, teman-teman sekalian. Kenapa tadi?
yang mereka bentuk adalah attitude atau sikap. Jadi kalau kita ngomongin industri, pasti hire for attitude, train for skills. Maka nanti bahkan ketika kamu lulus, tadi ada yang mau kuliah kayak melanjutkan ke perguruan tinggi, ingat kalau udah kuliah nanti mungkin segala sesuatunya akan berubah. Kamu akan memasuki gerbang yang di luar kebiasaanmu selama kamu sekolah di SMA. Kalau nggak percaya, kamu tanya sama ustazah. Karena kehidupan di kampus itu lebih apa ya? Kalau kita main game itu free roam kita di situ. Segala sesuatunya kita memutuskan sendiri. Kamu mau mengarah kemana? Jangan terlena. Kenapa? Karena di sebuah lingkungan yang santai dan sebebas itu, kebiasaan baru akan mulai terbentuk dan etika timbul dari kebiasaan. That's it. Whether you survive or not, nanti di dunia industri pekerjaan ketika kamu lulus pendidikan tinggi atau bahkan lulus SMA kamu mau langsung kerja or develop bisnismu sendiri, whether you success or not, baliknya ke siapa? Diri kita masing, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa kita sepakati ya? Oke? Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out. We're alive, we gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. You've been trying hard just to make it alone, but I can help you, baby, let me carry the load. I'll do anything to make you see what it's like, 'cause everything is different when you open your eyes. Yeah, so don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out. We're alive, we gotta scream it out. We gotta breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. All your life you've been chasing a ghost. You gotta change your mind if you're gonna let go. No matter how you feel, nothing's holding you up. Nobody holding you back from the life that you are. All your life you've been chasing a ghost. You gotta change your mind if you're gonna let go. No matter how you feel, nothing's holding you up. Nobody holding you back from the life that you are. Promise that you hold me close, don't let me go.